Kekuatan politik JK dibongkar, Mualimin, JK akan mati-matian dukung Anies. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Penting, Pak Anies tidak pernah korupsi sampai saat ini. Yang kami tahu seperti itu, dan kami siap untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan dan janji-janji beliau pada saat kampanye yang lalu. Daerah menjadi PJ Gubernur, kemudian juga harus mengurus jabatan struktural ASN yang dia sandang sebagai eselon 1 di pusat. Belum lagi dia cuma sendiri. Kalau jadi PJ kepala daerah, kan dia cuma seorang diri jadi PJ, nggak ada wakil ya. Nah, negeri ini kalau dipegang oleh Pak Anies ini, orang-orang yang begini ini, besok negara ini bisa jadi Taliban. Kenapa saya bilang Taliban? Pasti orang-orang yang pernah dukung Anies nih, kelompok-kelompok Islam atau intoleran nih, akan berkuasa. Pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Sandang, pangan, papan itu hak paling dasar. Memang benar kata orang, sampah mau ditaruh dimanapun, dia tetap akan menjadi sampah. Begitu juga dengan berlian, mau ditempatkan dimanapun, ya dia tetap akan menjadi berlian. Jurnalister, hubungan erat antara JK dan Anies memang sudah jadi konsumsi umum. Mereka pun tak berusaha untuk menyembunyikannya. Seringkali Anies disebut sebagai anak didik JK. Anak didik atau boneka ya? Soalnya para pendukung Anies juga kerap menuduh Presiden Jokowi sebagai boneka partai. Wajar dong kalau kita juga mempertanyakan. Oke, Presiden Jokowi memang diusung oleh partai politik, PDIP. Namun kita juga tahu bahwa PDIP itu adalah partai nasionalis yang juga mengusung kesatuan dan persatuan bangsa untuk kemajuan negara ini. Sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, yaitu pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia, sehingga sudah tembus ke triliun dolar klub dan mampu mempertahankan kestabilan ekonomi selama pandemi. Sementara kita lihat Anies ini kan didukung oleh gerombolan yang kalau demo biasanya ada saja membawa bendera HTI dan atau bendera Palestina, di mana nasionalisme Anies sekedar menggemakan sentimen anti-Cina dalam berkilah soal patung bambu ratusan juta yang akhirnya jadi sampahkah? Sekedar menyebut kata pribumi dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI? Namun, mana kinerja yang bisa mensejahterakan warga Jakarta? Sudah berapa kali banjir merusak harta warga? Rumah yang dijanjikan untuk warga miskin pun tinggal pepesan kosong? Oleh sebab itu, motivasi JK mendukung Anies pun memang kerap menjadi pertanyaan. Ketika Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi, analisa pun mencuat soal adanya poros baru Anies Rizik JK. Seperti yang dimuat oleh majalah Gatra pada November 2020, JK begitu yakin terhadap kekuatan poros baru ini, sehingga ia pun tak segan bicara belak-belakan soal dukungannya terhadap Anies dalam Pilkada DKI. Seperti yang disebutnya dalam wawancara yang ditayangkan oleh kanal YouTube Berita 1 pada 4 Desember 2020 silam. JK bercerita bagaimana dia tengah malam menelepon Prabowo dan Ketua PKS. Kata JK, saya telepon dari New York karena ada bahayanya kalau Ahok yang menang, ribut ini, dan bisa kena akibatnya ke Pak Jokowi. Beberapa hari kemudian Rizik malah ditetapkan jadi tersangka kasus kerumunan oleh pihak kepolisian yang berbuntut dengan penahanan Rizik. Poros pun retak kalau tidak mau disebut buyar ambyar. Apakah lantas JK menyerah? Walaupun kekuatan jari jomplang karena Rizik berkali-kali dikuliti jaksa dalam proses persidangannya, JK nampaknya masih terus mendukung Anies. Ini dilihat dari bagaimana JK masih memainkan sentimen agama di depan acara silaturahmi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam beberapa waktu lalu. Kata JK, dari sisi ekonomi apabila ada 10 orang kaya maka paling tinggi 1 orang muslim. Tapi apabila 100 orang miskin setidaknya 90 umat yang miskin. Jadi pincang keadaan ekonomi kita. Pernyataan ini pun mendapat tuduhan pengusungan politik identitas dari para netizen. Bikin rame medsos. Mengapa JK masih mencoba memainkan politik identitas? Mengapa masih saja terus mendukung Anies? Mungkin karena besarnya kekuatan politik yang dimiliki oleh JK kah? Sehingga masih pede untuk mengusung Anies pada 2024. Seorang pengamat politik dari lingkar wajah kemanusiaan atau Lawan Institute, Muhammad Mualimin, membongkar kekuatan besar yang dimiliki JK, yang diduga juga akan dipakai JK untuk mendukung ambisi Anies Nyapres pada 2024. Mualimin menyebut bahkan JK berani menentang hasrat politik Erlangga Hartarto, ketum Golkar demi Anies. Kata Mualimin, tanpa restu Erlangga pun JK bisa menggerakkan unsur KHMI, aktivis HMI, dan Dewan Masjid untuk memenangkan Anies pada Pilpres 2024. Apa yang dimiliki JK? Kata Mualimin, popularitas, uang, reputasi, pengalaman, jaringan, semua ada dalam diri JK.
Sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur, JK pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies yang kini sudah cukup populer. Kalau JK turun gunung, tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Burstah Zarnubi, Mahfud MD, Muhadjir Effendi, saya pikir akan ada di kutub pendukung Anies. Saya kira MUI dan ormas Islam lainnya tertarik ikut gabung jadi tim sukses. Pola penggalangan massa seperti Pilgub DKI Jakarta 2017 potensial terulang, kata Mualimin panjang lebar. Sebesar itukah kekuatan JK? Bisa jadi. Walaupun saya kurang yakin ya ketika nama Mahfud MD juga disebut. Masa sih? Memang Mahfud MD pernah mendukung Prabowo sebelumnya, tapi untuk mendukung Anies rasanya turun derajat deh kalau Pak Mahfud ya. Saya kira tidak boleh meremehkan kekuatan JK, walaupun saya yakin bahwa Presiden Jokowi akan punya peran sangat besar dalam pengusungan Capres di 2024. Masih banyak kadrun di negara ini, ada kadrun yang sudah maksimal, ada pula kadrun yang baru belajar. Dari yang berusia tua hingga milenial sampai yang muda-muda, bahkan anak kecil. Itu tantangan untuk Capres nasionalis yang akan memperjuangkan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Capres yang kita dukung tentunya selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?